Oke teman-teman, selamat pagi ya. Selamat pagi, apa kabar? Ya, kita coba tayangkan Chatterbox edisi pagi ya. Di hari ini Rabu 16 April 2025 ya. 17 Syawal 1446 Hijriah. Chatterbox edisi pagi ya, teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, sebenarnya gini ya, ada anjuran untuk kita itu setelah sholat subuh itu nggak langsung pulang. Ada anjuran yang mengatakan kalau habis sholat subuh itu hendaklah kita berdiam diri sejenak di masjid atau musola sampai waktu syuruq itu tiba. Sampai waktu syuruq itu tiba dan kita mengakhiri sholat subuh kita itu dengan sholat sunnah isyraq 10 menit setelah waktu syuruq itu masuk ya. Syuruq itu waktu terbitnya matahari ya. Ada anjurannya seperti itu, dan memang saya juga kepengen gitu sesekali ngelakuin hal tersebut gitu. Cuma memang kendalanya satu ya saya masih pagi-pagi masih melakukan beberapa pekerjaan rumah ya kan, apalagi sekarang kondisinya lagi nggak ada ART, lagi nggak ada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Jadi kadang saya pagi-pagi itu buang sampah, kadang matiin lampu ya, terus kadang keluarin bakul cucian, macem-macem lah pekerjaan. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau kondisi sekarang saya bisa berdiam sejenak di masjid sampai waktu syuruk itu tiba dan diakhiri sholat subuhnya dengan kegiatan sholat isyraq gitu. Belum bisa sekarang gitu loh, karena di rumah juga masih banyak pekerjaan. Dan juga penyakit saya adalah kalau habis subuh itu saya tidur lagi gitu. Saya tidur lagi, itu masalahnya. Orang kan biasanya menganjurkan kalau habis sholat subuh itu kan gak tidur lagi ya. Tidur lagi itu nanti pas setelah waktu sholat duha itu masuk gitu. Ya tapi kita juga jangan ngelarang orang habis subuh tidur lagi dengan Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi kalau saya gini ya, kalau ada orang kayak saya nih habis sholat subuh tidur lagi, itu jangan dihakimi dengan mengatakan, wah kamu kalau habis subuh itu tidur lagi nanti rezeki kamu dipatok ayam. Saya bilang, siapa bilang? Namanya rezeki kita itu gak akan ketukar. Karena gini, kita udah berusaha sedemikian rupa, kita udah usaha banting tulang orang dibanting, ya kan? Kepala pindah ke kaki, kaki pindah ke kepala, bahkan pindah ke tangan. Tetap aja yang menentukan siapa? Allah. Allah yang menentukan, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan rezeki kita semana ya. Dan percayalah, rezeki kita itu gak bakal ketukar, gak bakal pindah ke tempat kok. Kalau memang rezeki kita segitu, ya segitu gitu loh. Kalau memang rezeki kita lebih dari itu, pasti Allah akan kasih lebih dari itu. Semua orang dapat jatah rezekinya sendiri-sendiri kok teman-teman. Kita gak perlu harus melakukan hal-hal yang di luar syariah cuma untuk sekedar memperluas rezeki kita. Jangan.
Kalau rezeki kita pengen luas, beberapa waktu yang lalu saya punya sedikit pembahasan ya tentang pesugihan putih itu. Ya kalau mau rezeki kita mau luas, satu perluas silaturahmi, perluas pergaulan. Tapi perluas pergaulan pun juga kudu hati-hati ya. Perluas pergaulan yang baik, yang berdampak positif. Perluas silaturahmi dengan pergaulan yang baik, yang berdampak positif, yang bermanfaat buat kita. Jangan kita perluas pergaulan, perluas silaturahmi, gaulnya sama orang-orang tukang ke diskotik, tukang maksiat, tukang zina, tukang mabuk, tukang makan yang diharamkan, terutama babi misalkan, dan seterusnya. Itu jangan, itu jauhin yang seperti itu. Jauhi teman-teman. Kalau bisa jauhi. Malah harus dijauhi. Ya, gaul tuh gaul sama yang orang yang punya manfaat, yang punya masa depan gitu. Bergaul tuh silaturahmi, datang ke orang-orang yang ngomonginnya adalah prospek usaha, prospek bisnis, prospek investasi, ngajar kita untuk sekolah sampai Menara Gading ya. Menara Gading itu universitas, sekolah tinggi biar pintar pandai, yang mengarah kita ke pengembangan diri yang lebih baik lagi, yang mengarah kita kepada menjadi orang yang beramal soleh. Itu gaul silaturahmi dengan yang seperti itu. Nggak apa-apa mau nanti mengkonvert diri kita jadi anak masjid kayak anak majelis taklim, anak pengajian, nggak apa-apa. Siapa bilang anak masjid nggak bisa gaul? Saya anak masjid tapi gaul kok. Saya anak pengajian tapi gaul kok. Gitu ya. Jadi jangan dikira dengan saya yang makin islami, mencoba makin islami kayak gini, terus saya jadi nggak gaul. Salah. Bukan berarti saya menjauh, itu bukan berarti saya enggak. Tidak begitu. Tapi hati-hati dalam bergaul. Karena kita bisa, kalau kita nggak punya filter, nggak punya penyaringan, ke bawah kita. Hati-hati teman-teman ya. Itu kalau mau rezeki yang besar ya perluas silaturahmi. Tapi ingat pesan saya, silaturahmilah dengan orang-orang yang baik. Jangan bersilaturahmi dengan orang-orang yang kelihatannya baik, taunya apa? Maksiat. Jangan. Rezeki nggak akan kemana kok. Syukur-syukur kita bersilaturahmi, bergaul dengan orang-orang yang menuntun kita berhijrah ke yang lebih baik lagi. Bukan berarti hijrah cuma sekedar ganti penampilan, bukan gitu. Berhijrah misalnya kita yang tadinya sholatnya bolong-bolong jadi rajin 5 waktu, gak pernah absen. Minimal itu dulu, 5 waktu gak pernah absen. Pelan-pelan walaupun masih ngaret-ngaret ya kan. Subuh mepet syuruk, zuhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya mepet mau tidur. Dan nggak apa-apa, awal-awal pun saya juga begitu, pelan-pelan teman-teman. Nanti lama-lama makin bergaul, makin sering ikut pengajian, makin sering silaturahmi dengan orang yang ahli sholat, nanti pelan-pelan perlahan mulai tepat waktu, mulai on time, mulai otomatis sholatnya. Nanti pelan-pelan mulai ikut sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nanti pelan-pelan begitu teman-teman. Nggak bisa main langsung jelep instan kayak gitu, nggak bisa teman-teman. Tergantung kitanya. Saya juga ngalamin yang seperti itu. Pelan-pelan dari tadinya sholatnya bolong-bolong ya kan, mulai rajin 5 waktu. Nggak apa-apa, awalnya masih rada ngaret-ngaret kayak gitu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama jadi on time, otomatis tepat waktu, punctual gitu ya. Nanti lama-lama lagi ikut sholat jemaah ke masjid, ikut sholat jemaah ke musola. Nggak apa-apa, itu bertahap teman-teman. Itu bagian dari proses. Nikmati aja.
Nah, di dalam proses itu nggak apa-apa, banyak yang nanti akan datang pergi silih berganti, ya. Dalam proses itu banyak deh ininya, cerita-ceritanya, datang pergi silih berganti ini dan itu. Nikmati aja, ya, nikmati aja kok. Allah pasti ganti dengan yang apa? Jangankan 1 juta, satu desiliun lebih baik daripada yang kita ada sekarang. Percaya deh, Allah ganti dengan yang berkali-kali lipat, berdesiliun, berkuadriliun lipat lebih baik lagi kok. Percaya sih. Ya, Allah itu tidak sejahat yang kita bayangkan kalau menurut hawa nafsu kita gitu loh. Pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Percayalah, ya. Itu kalau mau rezekinya luas, perluas silaturahmi, tapi ingat, silaturahmi perluas yang pergaulannya baik. Yang kedua apa? Selain perluas silaturahmi, ya, kita buat baik sama orang. Kalau kita buat baik sama orang, rezeki mudah datang. Minimal kalau ada orang susah, kita tolongin. Ada orang mobil atau motor yang mogok, kita bantu, kita dorongin, ya. Kalau ada orang berkelahi, kita lerai, ya. Ada orang berkelahi, kita lerai. Ada orang dizolimi, kita bantu biar nggak ngelawan orang yang ngezolimin, ya. Kalau ada orang istilahnya, ada orang minta bantuan, kita bantu sebisa kita, semampu kita gitu loh, ya. Tapi jangan bantu untuk hal yang nggak baik. Jangan ngebantu orang maling duit, ngebantu orang korupsi. Jangan. Ngebantu yang baik gitu loh. Contoh, orang kejebak utang, bantu lunasin, nggak apa-apa. Orang kejebak utang gara-gara apa? Pinjaman online misalkan. Jadi kita bantu lunasin, nggak apa-apa kok. Orang kejebak utang apa? Misalkan KPR. Kita kalau ada uang kita bantu lunasin, nggak apa-apa. Ya, buat baik sama orang itu tidak harus menunggu momennya. Kapan ada kesempatan kita buat baik sama orang, lakuin. Insya Allah rezeki akan luas. Yang ketiga, biar rezeki kita luas apa? Berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, ya. Walaupun bagaimana orang tua, tetap itu adalah orang tua kita, berbaktilah. Ya. Itu rezeki luas kalau kita berbakti sama orang tua, sayang anak. Berbakti sama orang tua, sayang anak, insya Allah rezeki luas. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat, ya, kalau mau rezeki luas, kalau punya usaha, punya bisnis, lakukan dengan jujur, dengan amanah, dengan bersih, dengan transparan, terbuka, akuntabel. Itu minimal 4 itu aja dulu dah. 4 itu kita goal semua, insya Allah rezeki kita luas, nggak bakalan dah sempit. Yang kelima apa? Jangan pelit. Ya, yang kelima jangan pelit. Banyakin infak, sedekah, sodakoh. Infak, sodakoh, zakat. Kalau bisa wakof. Itu insya Allah 5 hal ini aja deh, rezeki luas insya Allah. Luas teman-teman, luas. Rezeki kita nggak bakal sempit kok, ya. Minimal 5 ini aja dulu, ya. Dan Allah itu maha tahu kita rezekinya dikasih seberapa. Gak mungkin Allah itu sejahat yang dibayangkan hawa nafsu kita, ya. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.